gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Di pagi hari ini senang sekali boleh bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu HKI Perumnas Simalingkar 19 Juli 2020. Oh, mau tanya dulu, kira-kira kamu sudah mulai sekolah? Ya, pasti udah sekolah ya, tapi sekolahnya masih dari rumah. Ya, betul. Dan hari ini juga kita masih tetap mengadakan ibadah meskipun melalui online. Itu tidak mengurangi sukacita kita semua, dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita boleh menikmatinya. Ya, oke, kita akan beribadah. Semuanya boleh bersukacita, memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Marolop-olop tondiki, ainam ditobus Yesusi. Kita puji Tuhan dengan sukacita. Ya, bertepuk tangan. Artinya bersukacita. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang sudah mati, bangkit dan menyelamatkan kehidupan kita. Amin ya untuk kita. Nah, kita akan memulai dan melanjutkan ibadah kita di pagi hari ini. Mari semua anak-anaknya ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Persiapkan hati, persiapkan seluruh keberadaan kita. Tutup matanya. Lipat tanganmu, mari pusatkan perhatianmu untuk beribadah kepada Tuhan. Sambil kita menikmati pujian yang akan kita dengarkan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau beribadah ke hadapan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu HKI Perumna Simalingkar ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami. Sekalipun kami tidak boleh berkumpul satu dengan yang lain, tapi kami beribadah dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan beserta kami, dan Tuhan akan memberkati ibadah kami. Pimpinlah hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh dengan tenang menikmati ibadah ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi, bila malam kita menyaksikan begitu banyak bintang dan begitu indahnya bulan di langit sana, kita harus menyadari bahwa semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Dan sekalipun kita masih kecil, tapi kita harus belajar menyembah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Dan hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyatakan, maka jiwaku pun memujimu. Kita mau puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64. Minggu lalu siapa yang masih ingat kita sudah titah ke berapa? Titah ke 6 itu minggu lalu ya. Titah ke 6, minggu sebelumnya titah ke 5, dan kita sudah memasuki titah yang ke 7. Ya, berarti sudah ada 7 titah yang sudah kita ucapkan dan sudah kita hafalkan. Oke, hari ini titah ke-7 dari Keluaran 20 ayat 14 ya. Apa ya kira-kira isinya ya? Isinya jangan berzina. Oke, sama-sama kita ucapkan jangan berzina. Oke, ya. Jangan berzina. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali Bo, ajak semuanya kita boleh melipat tangannya, menutup matanya.
Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, ya. Kita mau menyatakan bahwa aku mau duduk tenang seperti Maria yang mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya tutup matanya. Lipat tanganmu. Tidak ada lagi yang jalan-jalan ke sana kemari. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk, yang sudah tahu lagunya boleh menutup matanya. Bagi yang belum tahu boleh lihat lirik di bawah di layar ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik-baik. Kita ulangi dari awalnya, seperti wanita dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berdoa, ikuti doa yang mau ucapkan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh tertib, duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hati kami ya Tuhan menjadi tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan dan menjadi hormat bagi nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan menyerahkan firman yang akan disampaikan. Amin. Shalom adik-adik, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya semangat kan? Masih semangat dong. Siapa di sini yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Udah dipegang Alkitabnya? Siapa? Semuanya angkat dulu ke atas. Kakak bisa lihat loh, semuanya angkat dulu ya. Oke, jadi di sini adik-adik yang sudah megang Alkitab, kita buka dulu dari Roma 6 ayat 23. Semuanya dibuka ya, tapi tunggu dulu. Roma itu dari perjanjian apa ya? Lama atau baru? Perjanjian Iya, perjanjian baru, betul sekali. Nah, adik-adik, di sini kakak mau kasih tahu dulu sebelum kita mau buka ayat kita. Tema kita minggu ini yaitu berbuat baik. Kenapa ya Kak Christine bilang berbuat baik? Apa jangan-jangan Kak Christine mau cerita? Iya, kakak mau cerita sedikit nanti ya. Nah, kita buka dulu Alkitab kita dari Roma
23. Siapa di sini yang sudah siap? Katakan amin ya. Ya, semuanya kita sama-sama membacanya dan isinya juga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kurang semangat, sekali lagi ya, kita ulangi ya adik-adik. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah adik-adik, ayat ini nanti berhubung dengan apa yang kakak ceritakan. Nah kakak mau cerita, semuanya ambil sikap yang manis, sikap yang rapi, semuanya lipat tangan, dengarkan, kupingnya disiapkan. Oke adik-adik? Nah kakak mau cerita, pada awalnya itu manusia hidup dengan Allah dalam persekutuan yang sempurna dengan Tuhan Yesus, dengan Allah di dalam Firdaus. Tetapi di situ terjadilah manusia itu mulai sombong, mulai tidak taat lagi kepada firman-firman Tuhan, mulai membanggakan dirinya bahwa dirinya itu yang paling berkuasa di antara semua orang. Nah adik-adik, karena manusia membilang begitu, karena manusia berpikir dirinya lah yang paling baik, dirinya yang paling berkuasa, Tuhan Allah murka kepada manusia dan manusia itu dihukum oleh Allah, dan manusia itu pun diusir dari Firdaus. Dan manusia itu pun, karena manusia itu udah sombong, tidak taat lagi kepada firman Tuhan, manusia itu timbulan kesalahannya itu, manusia akan dikuasai dengan kesombongan, keserakahan, kemarahan, dan lebih mementingkan diri sendiri. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sebenarnya sedih sekali melihat ciptaannya kita, ciptaannya mulai tidak bergantung lagi kepada Tuhan Yesus, mulai merasakan dirinya yang paling benar. Nah kakak tanya dulu adik-adik, siapa di sini di antara adik-adik yang sering berperilaku kalau dirinya itu yang paling baik, dirinya itu yang paling aku bisanya, aku lebih tinggi dari dia, sombong, kemarahan menguasai diri kita sendiri itu, Tuhan itu murka adik-adik. Tuhan itu sedih melihat ciptaannya yang seharusnya Tuhan itu menciptakan kita itu harus berbuat baik, harus selama dengan Tuhan, harus lebih semangat lagi. Tapi Tuhan sedih melihat kita itu sombong, lebih marah lagi, kemarahan gitu kan adik-adik. Jadi Tuhan itu sedih, dimana ada suatu peristiwa itu Kain dan Habel, dimana orang ini berdua ini bersaudara, abang dan adik. Adik-adik udah tahu belum peristiwanya? Sudah kan? Dimana si Kain membunuh adiknya Habel karena dia itu iri sama adiknya. Tuhan lebih memilih Habel. Kain itu makanya dia membunuh si Habel itu karena iri, dengki, kemarahan itu menguasai dirinya, gitu kan adik-adik. Karena si Kain ini membunuh si Habel adiknya, si Kain itu diusir dari tanah kelahirannya, tanah perkotaannya, diusir oleh warga di situ. Dan si Kain pun setelah dia diusir dari tanah perkotaan itu, si Kain itu bukannya dia lebih baik lagi, bukannya dia menyesal sudah membunuh adiknya, dia itu lebih jahat lagi, kejahatan itu lebih menguasai diri dia. Dia itu menikah dengan seorang perempuan, tetapi dia menikah lebih dari satu istri. Itulah kemurkaan Tuhan terhadap dia. Dia dihukum Tuhan, gitu kan? Dia lebih susah lagi dari yang dipikirkannya. Nah, adik-adik, di sini kakak mau tanya dulu, pernahkah adik-adik itu melukai hati orang tua, hati mama papanya,
hati kakaknya, hati abangnya. Siapa di sini yang sudah pernah melukai hati seseorang yang kita sayangi? Ya adik-adik, pasti kita semua itu pernah kan melukai hati seseorang, hati orang yang pernah kita sayangi, seperti kita melawan, marah, berantem, bertengkar, main pukul-pukulan, main jampak-jampakan. Pasti orang yang kita sayangi itu tidak akan lagi peduli dengan kita, maupun orang yang kita sayangi itu marah sama kita gitu kan. Dan adik-adik, pernahkah adik-adik itu setelah berantem gitu kan sama adiknya, sama kakak, sama abang, adik-adik di situ mulai menyesal gitu kan. Aku takut nanti kakak nggak cakapi aku takut abang nanti nggak bantu aku ngerjain PR lagi. Pernahkah adik-adik berpikir kayak gitu, melintas di hatinya? Segeralah minta maaf gitu kan. Ya aku mau minta maaf lah sama kakak, sama abang, sama mama, papa, sama teman-teman juga gitu kan. Karena perbuatan kita itu yang sudah kita lakukan terhadap orang yang kita sayangi itu mengandung, itu bisa membuat hati orang yang kita sayangi itu terluka gitu kan. Nggak mau lagi dia berteman sama kita, nggak mau lagi dia mau mengasih info lagi bersama kita gitu kan. Nah adik-adik, karena perbuatan kita itu kejahatan, kemarahan, kita itu lebih menguasai diri kita itu. Tuhan Yesus sedih nengok kita ciptaannya, sedih, marah gitu kan. Kenapa manusia yang kuciptakan ini, kenapa manusia yang sudah kumahkotai, yang sudah kuberi berbuat baik itu kan, kita sering marah sama orang, sering sombong gitu kan. Kita berteman dengan orang yang lebih kaya, yang miskin itu nggak kita temani, orang yang lebih pintar kita temani, orang yang bodoh kita singkirkan, kita jauhi. Itu sebenarnya nggak boleh ya adik-adik. Tuhan Yesus itu marah gitu kan. Dia seharusnya menciptakan ciptaan Tuhan itu seperti kita manusia. Kita dipenuhi dengan berbuat baik gitu kan, dengan tidak memilih teman-teman, tidak sombong, tidak marah, bukan adik-adik. Nah adik-adik, maka dari situ, karena kesalahan kita banyak, karena kita udah jatuh di dalam dosa, karena perbuatan kita yang begitu tidak bagus, yang kita selalu bercakap kotor, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus tetap baik gitu kan, walaupun ciptaannya telah berbuat dosa gitu kan. Adik-adik, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita gitu kan adik-adik. Tuhan nggak pernah membalas kesalahan yang kita perbuat gitu. Misalnya kakak gitu kan udah memarahi orang gitu, Tuhan itu nggak pernah lagi memarahi kita gitu. Tuhan itu bahkan sayang kepada kita, nggak memarahi kita balik gitu. Bahkan Tuhan rela mati di kayu salib demi menebus kita, demi dosa-dosa kita yang banyak sekali adik-adik. Nah adik-adik, di sini kakak mau kasih tahu, kakak mau ada tugas gitu kan, ada tugas buat adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu, tangan kita itu ada berapa? Ada 2 kan, kanan dan kiri. Nah adik-adik, di sini itu kan satu tangan kita ini kan 5 jari gitu kan adik-adik. Nah jadi kakak mau kasih tahu, yang kanan ini untuk yang baik dan yang kiri ini untuk yang jahat. Nah yang baik ini nanti adik-adik tulis yang 5 ini, 5 jari kita, hal yang baik, hal yang kita berbuat baik gitu kan adik-adik. Apa aja sih hal yang bisa kita mencontohkan dengan berbuat baik ini? Contohnya itu kita bangun pagi, bangun tidur. Kalau kita ke sekolah gitu kan, kita harus bangun tepat waktu, jangan lagi mama yang membangunkan kita. Itu contohnya bangun pagi. Kedua itu membersihkan tempat tidur. Siapa di sini yang masih buru-buru ke sekolah? Aduh mama lah yang membersihkan tempat tidurku. Itu kan siapa di situ? Ayo. Nah adik-adik, siapa? Nah 5 jari ini nanti yang pertama itu kan tadi bangun pagi. Nggak boleh dibanguni mama atau papa atau kakak dan abang. Dan yang kedua ini membersihkan tempat tidur. Yang ketiga mengerjakan PR. Yang keempat menyiram tanaman atau membersihkan rumah. Yang kelima ini membantu adik misalnya mengerjakan PR,
membantu mama yang masak gitu kan. Dan yang di sini di telapak tangan kita itu ditulislah selalu berbuat baik. Di telapak tangan kita ini ya. Nah, adik-adik bisa nulisnya itu jangan yang kakak bilang, kan masih banyak tuh contoh yang berbuat baik. Nah, adik-adik bisa menulisnya yang gak kakak sebutkan ya. Kan banyak kan. Nah, yang di sini, yang di sebelah kiri ini kan hal yang berbuat jahat gitu kan. Apa aja sih hal yang berbuat jahat, tidak berbuat baik? Nah, contohnya mencuri, memukul teman, mencubit, melawan orang tua, dan yang terakhir itu malas-malasan, tidak mengerjakan PR. Nah, adik tulis lagi di sini selalu berbuat baik juga. Karena apa? Ini kan udah yang jahat, jangan lagi tuh di sini selalu berbuat jahat. Nah, di sini selalu berbuat baik. Sama ya, kanan dan kiri itu selalu berbuat baik di telapak tangan. Oke adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik itu boleh lengketkan di dinding kamar, entah di pintu, entah dimanapun adik-adik yang suka tempatnya, adik-adik boleh tempelkan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan itu berbuatlah baik kepada semua orang, gitu kan. Walaupun memang kejahatan, kesombongan, kemunafikan, ketidakbenaran itu menguasai diri kita. Jika marah, emosi gitu kan, kita marah kan, kita mengeluarkan kata-kata cakap kotor, cakap-cakap yang tidak bagus untuk kita bercakap dengan orang lain itu disingkirkan, dibuang, dan berbuatlah baik sama seperti Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan Yesus itu tidak akan melawan, tidak akan memberi kita hukuman gitu kan. Bahkan Tuhan itu rela menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik, semuanya tutup Alkitabnya, semuanya lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi berita bagi hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah firman yang tadi hamba sampaikan Tuhan, biarlah kami selalu berbuat baik Tuhan bagi teman-teman kami Bapa, bagi semua orang yang di sekitar kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Bapa, lebih bersyukur lagi Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Engkau yang memberkati kami, berkati aktivitas kami Tuhan selesai dari sini Bapa. Engkau yang memberkati kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anaknya, hari ini, minggu ini ada teman-teman kita yang bertambah umurnya. Ada 2 orang teman kita ya. Yang pertama adalah Jeremia Sihaan yang berulang tahun. Yang ke-10 ya. Kemudian yang kedua adalah Rafael Sirait. Ya, kita mengucapkan dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat Jeremia dan Rafael. Tuhan memberkati ya, semakin pintar dan semakin giat belajar. Oke. Nah, tetap diingatkan bahwa anak-anak sekolah minggu harus pertama itu tetap berada di rumah ya, seperti istilah Inggrisnya stay at home ya, kalau perlu kali baru boleh keluar. Yang kedua tetap rajin belajar. Oke, yang ketiga jaga kesehatan. Itu aja warta kita untuk hari ini. Kita akan menutup ibadah kita di minggu yang begitu indah ini dengan menyanyikan bahwa kita sudah diberkati Tuhan melalui firman-Nya, melalui puji-pujian, dan melalui warta yang sudah kita dengarkan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, dari pagi, siang, dan malam, sepanjang hari Tuhan memberkati. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan gerakan. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi
akan menutup ibadah kita, anak-anaknya, mari kita berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan melalui ibadah ini kita boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Biarlah seperti lagu kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Dan kami terus bersyukur, bersuka hati, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah juga Tuhan, teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini, Engkau memberikan kepada mereka sukacita yang berlimpah-limpah. Tambah-tambahkan kepintaran bagi mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang bekerja. Engkau memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka boleh kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menikmati setiap jeri lelah yang dilakukan oleh orang tua kami. Buat teman-teman kami yang kurang sehat, biarlah Tuhan memberkati melalui makanan, melalui minuman, melalui apapun yang dikonsumsi sehingga itu memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk tahun ajaran baru yang akan kami jalani pada hari Senin besok ya Tuhan. Biarlah semangat yang baru Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau berdoa, berkenanlah Tuhan, Engkau memberkati Indonesia secara khusus, dunia secara umum ya Tuhan, sehingga wabah yang saat ini terjadi di dunia ini ya Tuhan boleh berakhir. Kami boleh kembali beraktivitas, bertemu satu dengan yang lain tanpa ada rasa khawatir dan takut ya Tuhan. Tapi semuanya itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau mengizinkan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari anak-anaknya kita menutup ibadah kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa